Dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Susanto Lukman, ESG Koordinator Wholesale Banking UOB Indonesia. Baik Pak Susanto, tadi kita sudah berbicara banyak terkait bagaimana kita berusaha mengembangkan sustainability di dunia bisnis ini di Indonesia dan juga bagaimana komparasinya dengan negara lain. Tetapi pastinya di setiap upaya ini, upaya menggenjot transisi ini pasti tentunya ada tantangan. Apa Pak peluang dan tantangan dunia usaha yang Bapak lihat agar bisa kita pelan-pelan mulai menggenjot transisi menuju ke energi hijau ini, Pak? Oke, ini menarik sekali pertanyaannya ya, karena saya juga banyak mendengar dari nasabah kita ya, ada yang menganggap ini sebagai tantangan ya, ada yang menganggap tantangan, tapi banyak juga yang merasa ini adalah opportunity ya, peluang ya. Of course kalau dari sisi tantangan kita tahu secara biaya karena mereka harus transisi ke energi hijau, mereka pasti ada ya biaya yang mereka harus keluarkan di awal yang mungkin cukup besar ya. Kemudian dari sisi teknologi kita tahu ini masih evolving ya. Jadi bisa saja apa yang mereka invest sekarang itu mungkin bisa jadi nanti bisa jadi keliru lagi ya. Jadi harus diganti lagi dan invest lagi dan menjadi biaya tambahan. Kemudian dari sisi ekspertisnya juga, karena ini relatively juga masih evolving, ekspertisnya juga mungkin terbatas. Jadi untuk mencari ekspertisnya juga tidak mudah. Ya. Tapi tentu saja kalau kita lihat dia di peluangnya, opportunity-nya juga nggak kalah besar kayak tadi saya sampaikan, khususnya negara-negara tertentu dengan market tertentu, dengan mereka transisi ke energi hijau, mereka bisa mengakses ke market itu. Dan biasanya market-market yang lebih developed itu pastinya harganya kecenderungannya lebih bagus. Jadi artinya profitability mungkin lebih bagus. Jadi dengan pangsa pasar yang lebih besar mereka bisa memberikan margin lebih baik, itu mungkin bagus buat bisnisnya. Kemudian of course opportunity yang lain adalah kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang melakukan transisi ke energi hijau, secara branding impact kan juga positif ya. Jadi positif juga pastinya secara value company-nya juga meningkat. Oke. Dan yang tidak kalah menarik adalah mungkin opportunity yang lain ya adalah mereka bisa mengakses ke pendanaan hijau. Pendanaan hijau kalau kita lihat sekarang ini cukup banyak available di market dengan terms yang sangat kompetitif ya, sangat menarik. Jadi itu membantu mereka juga. Saya pikir demikian. Iya, dan berbicara tentang tadi Bapak menyampaikan bahwa peluangnya ini bisa lebih profitable, lalu ada pendanaan hijau. Kami juga ingin tahu peranan perbankan untuk bisa mendampingi dan membantu korporasi agar bisa mencapai target dari transisi energinya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya saya ceritain dari sisi UOB ya, kita memberikan solusi pendanaan hijau pastinya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini UOB juga secara konsisten kita mengeluarkan produk-produk atau solution baru ya. Setiap tahun saya ingat the last 2-3 years itu kita paling tidak 3-4 solution per tahun. Jadi kita terus mengedukasi nasabah supaya mereka melakukan transisi ya, bukan cuma transisi hijau tapi secara praktis juga lebih sustainable ya. Itu yang pertama. Kemudian juga yang pastinya kita juga memberikan insights ya. Jadi karena kita UOB ini kita kan beroperasi di banyak negara. Kita bisa memberikan insights apa yang terjadi, tren yang ada di market di sektor yang sama. Khususnya kita UOB itu, bankers kita itu sudah didesain atau dibagi berdasarkan sektor. Dengan sektor knowledge mereka, dengan pemahaman sektor yang baik, dengan insights gabungan dari negara lain, kita bisa memberikan sharing apa yang kita ketahui terhadap sektor dari sisi tren maupun dari sisi mungkin teknologi dan lainnya. Jadi itu juga bisa membantu nasabah kita dalam memplan sustainability journey mereka. Yang pastinya juga, of course, kita nanti memberikan pendanaan hijau juga untuk membantu mereka supaya transisinya menjadi lebih cepat. Dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa artinya setiap perusahaan ini akan lebih well branding. Ya kan Pak ya. Selain itu apalagi Pak manfaat yang mungkin bisa diterima pelaku usaha jika mengakselerasi transisi bisnis berenergi hijau di luar dari yang tadi Bapak bilang ya lebih profitable, akan mendapatkan pendanaan hijau, well branding, tapi lebih ke perusahaannya apalagi Pak yang bisa mereka di luar terima? itu ya, kalau kita pikir lagi ya, sebenarnya selain akses pasar yang lebih luas, sebenarnya juga dari sisi competitiveness. Karena dengan mereka bisa membuat produk yang artinya lebih hijau, mereka tends to be, paling tidak kalau kompetitornya sudah punya produk itu mereka juga tidak kalah, atau paling nggak mereka ahead of the competition. Jadi mereka bisa menjaga kompetitifnya mereka ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan itu dengan mereka ikut transisi ke green energy itu kan mereka juga berkontribusi ya. Itu yang paling penting, kontribusi
mengurangi dampak lingkungan ya. Itu yang mungkin yang harus mungkin sama-sama namanya stakeholders untuk membangun green energy ini kan kita perlu support dari semua stakeholder. Jadi mindset itu juga harus ada. Iya, Jadi berarti mindsetnya harus dari kontribusi dulu, betul. baru benefit-benefit lainnya mulai dari well image, Betul. akhirnya bisa create competitiveness, akhirnya bisa menggait akses pasar yang lebih luas bisa didapatkan. Benar sekali. Oke, jadi mulai dari mindset dari perusahaan itu juga memang harus beralih ke ingin kontribusi, membantu mengurangi emisi ya. Dan dampaknya Pak, percepatan transisi bisnis berbasis energi hijau oleh korporasi di dalam negeri terhadap demand. Nah, ini kan akses pasar luas berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi terhadap pendanaan dan pembiayaan. Dengan akses pasar luas, apakah pendanaan dan pembiayaan ini akan lebih mudah khususnya yang akan diberikan oleh UOB Indonesia, Pak? Gini, kalau kita cerita 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kita cerita pendanaan hijau itu nggak ada yang buy-in lah di Indonesia. Kita belum. Kita mungkin 5 tahun yang lalu kita berusaha start to educate markets. Apa itu namanya pendanaan hijau, apa itu namanya sustainability. Itu hal yang relatifly baru ya 5 tahun yang lalu. That's why makanya UOB kita terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir ini mengedukasi market. Jadi kalau tahu berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita one way kita edukasi ke nasabah. Kalau belakang ini 1-2 tahun terakhir ini yang saya lihat itu adalah udah feedback dari retroaktif. Jadi nasabah juga udah mulai mencari. Kalau dulu kita hanya mengedukasi, kita yang memberitahu. Kalau sekarang mereka udah tanya, UOB udah ada, UOB apakah ada green financing nggak? Apakah termsnya seperti apa? Jadi sudah mulai ada feedback dari customers yang mereka mulai mencari. Jadi edukasi itu mungkin dari sisi market udah lebih awareness-nya lebih ada ya. Jadi tentu saja dengan demand yang lebih tinggi, artinya produk-produk availability yang di market juga bertambah banyak. Karena kan kita banks akan harus memberikan produk yang kompetitif, yang menarik supaya nasabah kita bisa mengambil produk itu untuk kebutuhan seperti journey mereka ya. Nah, yang juga nggak kalah menarik adalah belakangan ini juga lembaga keuangan internasional juga banyak yang juga udah mulai berkolaborasi dengan bank-bank di Indonesia itu untuk bagaimana mensupport pendanaan hijau ini kepada nasabah kita. Jadi support jadi menjadi demand ini menjadi lebih besar gitu. Kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini ya dibandingkan mungkin 5 tahun yang lalu mungkin relatif masih lebih soft ya. Iya, berarti sekarang lebih akhirnya sudah banyak dicari. Betul sekali. Karena memang kesadaran itu sudah mulai ada. Jadi kami juga ingin tahu Pak, strategi perseroan untuk memetakan dan mengembangkan konsep The Green Connect di Indonesia. Ini apa yang diambil dan dilakukan oleh UOB Indonesia? Oke, jadi UOB itu untuk mensupport journey sustainability customer kami itu kita membuat kerangka framework-nya dulu nih. Jadi kan harus ada framework supaya peta bagaimana kita memberikan green financing itu lebih terstruktur ya. Jadi di UOB itu kita ada namanya umbrella frameworks. Jadi green umbrella frameworks kita ada 5 frameworks ya. Frameworks yang pertama itu fokus di green buildings ya. Jadi sustainable finance for green buildings developers and owners. Basically itu gedung-gedung yang green yang mendapatkan sertifikasi hijau, mereka bisa mendapatkan pendanaan hijau green loan ataupun sustainability link loan dari UOB. Jadi kita bisa memberikan mereka misalnya kalau dia sudah disertifikasi dengan sertifikasi tertentu dengan grade tertentu, oke dapat green loan dengan rate yang mungkin lebih murah. Oke. Atau sustainability link loan dengan target KPI. Oke, gedung kamu ini harus improve di ini. Kalau kamu berhasil improve, kamu akan dapat reduction dari interest rate. Itu mungkin contoh konsepnya ya. Nah, framework yang kedua kita lebih fokus di smart city. Jadi kita nama frameworknya itu Smart City Sustainable Finance Framework. Frameworknya itu ada banyak U-nya. Ada U Solar, U Energy. Kita mungkin akan launch U Drive. Saya contoh mungkin U Solars ya. U Solars itu kita tahun ini kita kebetulan barusan enhance ya. Jadi kita launch di 2019 U Solar yang pertama. Tahun ini kita enhance menjadi U Solar 2.0. Oke. Nah, konsepnya itu adalah kita mendanai ekosistem solar. Jadi solar ini kan kalau dulu kita cuma support EPC contractors, kita support developersnya atau kita support usersnya. Nah, kali ini tahun ini kita enhance ke ekosistem yang lebih luas. Artinya supporting unitsnya seperti misalnya solar panelnya, invertersnya, ataupun trading company yang untuk mensupport ekosistem ini, kita akan mendanai mereka supaya percepatan menggunakan teknologi solar itu bisa lebih cepat. Nah, ini ada U Solar 2.0. Kemudian kita juga ada U Energy. Basically, kita support perusahaan-perusahaan nih, ESCO Energy Service Company, yang mereka punya inisiatif
saya mau mengganti light bulb kita biar lebih reduce energy Dengan 40%. solar. Satu gedung kita biayain. Oke. Kita biayain mereka bagaimana mereka mengganti alat-alat mereka, apakah itu lift, apakah itu eskalator, ataupun air condition, supaya mereka konsumsi energinya berkurang. Kita mensupport inisiatif itu menggunakan U Energy. Kita juga ada Omega Green. Namanya keren-keren nih. Namanya keren-keren. Omega Green itu basically kita support nih. Kalau tadi kan kita support inisiatifnya. Kalau sekarang kita support kontraktornya nih. Kontraktor yang untuk bangun green building kan dia ikut berkontribusi nih. Nah, kontraktor yang membangun green building itu kita kasih mereka working capital pakai Omega Green kita supaya mereka bisa membangun bangunan yang green. Nah, ya, ada juga kita solusi lain kita namain untuk membantu geothermal, mini hydro, dan yang lainnya. Jadi under smart city kita ada cukup banyak solutions untuk mengcover konsep smart city, kota pintar. Oke. Nah, framework yang ketiga kita namain green finance for circular economy. Jadi konsepnya itu lebih ke penanganan limbah lah, pengolahan limbah ya, pengolahan limbah, apakah itu limbah plastik, apakah itu bahkan limbah elektronik. Jadi cukup menarik, limbah elektronik kayak AC ataupun TV yang model lama kan masih tabung tuh, itu kan banyak yang bisa diolah rupanya. Dan limbah listrik, limbah elektronik. Elektronik, limbah ini. Jadi kita mendukung pengolahan limbah. Jadi under circular economy kita ada framework situ. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di pengolahan limbah kita bisa memberikan pendanaan. Oke. Framework yang keempat kita namain Green and Sustainable Trade Finance and Working Capitals. Jadi nah, kalau tadi kan ceritanya kan lebih ke sektor ya. Kalau ini sekarang lebih ke luas nih. Perdagangan ya. Perdagangan. Semua company kan, semua perusahaan kan basically biasanya memerlukan working capitals ya. Yes. Jadi certain company misalnya kita contohnya balik lagi misalnya ke palm oil nih. Palm oil kan perusahaan-perusahaan yang mempunyai sertifikasi ISPO, mempunyai sertifikasi RSPO atau SEC, mereka bisa akses ke working capital ini menggunakan sertifikasi hijau yang mereka punya. Atau misalnya contohnya eco label. Eco-label ini banyak dipakai untuk building materials ya. Jadi building materials itu ketika mereka mempunyai eco-label, mereka bisa datang ke UOB nih. Datang UOB, saya mau mendapatkan green working capital atau trade finance dari UOB, kita bisa memberikan berdasarkan sertifikasi yang mereka punya. Jadi di UOB kita ada sekitar 30-40 sertifikasi nasional maupun internasional yang diakui. Termasuk yang cukup menarik di Indonesia itu adalah mungkin tekstil ya, sektor tekstil ya. Mereka ketika mereka menggunakan cotton yang sudah raw materialsnya lebih green, itu juga bisa mendapatkan akses working capital pendanaan green. Jadi menggunakan working capital green biasanya kecenderungannya lebih murah. Jadi mereka juga bisa klaim saya dapat green loan dari UOB untuk mensupport bisnis mereka. Jadi secara brand image juga bertambah, secara value komersial juga bertambah. Jadi ada value-nya. Oke, itu framework keempat. Nah, framework kita yang terakhir ini namanya Transition Finance Framework. Ini juga baru launch tahun ini ya. Jadi kita kan tahu namanya industri itu khususnya di Indonesia ini sangat banyak nih. Transition financing ini lebih cocok untuk sektor-sektor yang dalam tanda kutip itu hard to abate ya. Sektor-sektor yang memang mereka secara natural, secara bisnisnya itu memang menghasilkan emisi yang tinggi ya. Misalnya contohnya batu bara ataupun oil and gas. Oil and gas itu kan fossil fuel ya. Jadi kita tahu mereka secara natural udah given lah. Mau nggak mau udah memang begitu. Jadi tapi kita kan mau mensupport transition mereka. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar termata saya nggak mau finance itu, nggak bisa. Karena kan kita tahu kalau nggak disupport transitionnya menjadi pelan. Jadi apa yang kami lakukan di sini adalah kita mensupport transition mereka. Apakah mereka mengurangi reduksi emisi productionnya? Apakah menggunakan teknologi misalnya carbon capture, ada istilah CCUS, utilization storage, ataupun bahkan misalnya mereka mau net off mereka punya carbon emission dengan carbon credit, kita juga bisa mensupport mereka. Jadi secara framework kita ada 5, tetapi dalam frameworknya itu ada banyak solusi yang lain. Ada sub solutionnya lagi. Ada sub solutionnya lagi dari green building. Dan tahun depan kita akan launch sekitar 3-4 solution baru untuk dengan tema-tema yang lain ya. Dengan tema-tema dan artinya solusi-solusi lain ya. Solusi-solusi lain ya. Mungkin bocoran sedikit ya. Tahun Singkat depan saja, itu Pak. ya kita mungkin sedikit yang touch yang EV. EV kan lagi tren nih ya. EV kita akan ke area sana. Nah, yang lebih satu yang mungkin lebih menarik itu adalah sekarang ini kita melihat cukup banyak itu company yang awareness-nya udah ada nih. Tapi mereka untuk memetakan apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan,
itu mereka mesti agak blur. Jadi kita akan mengeluarkan tools untuk membantu mereka. Oh, kamu di step ini, kamu harusnya melakukan apa. Nah, tahun depan kita akan luncurkan. Oke, ditahan terlebih dahulu Pak, biar nanti kita bahasnya ketika programnya sudah diluncurkan. Jadi Pak Susanto harus kembali lagi ke sini. Oke Pak, untuk menutup diskusi kita, jadi seberapa optimis Pak UOB terhadap peluang dan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, khususnya dalam inisiatif sustainability ini Pak? Wah, kalau ini sih nggak usah diragukan lah. Kita kalau bicara sama teman-teman kita khususnya yang di regional ya, ataupun nasabah kita yang investasi di Indonesia perusahaan asing ya, mereka bandingkan Indonesia dengan negara lain tuh sebenarnya Indonesia itu benar-benar darling lah. Dengan pertumbuhan ekonomi 5%, demografi kita yang begitu menarik ya, populasinya besar, domestic consumption-nya tinggi, terus kemudian juga sumber daya alamnya banyak, berlimpah, FDI-nya juga banyak. Harusnya kita nggak ada reason nggak optimis sih. Jadi kalau kita lihat sih kita UOB sangat optimis sekali. Ya, kalau kita aja bisa jadi darlingnya negara lain, masa kita nggak bisa darlingin negara kita sendiri, betul ya Jadi, Pak ya? investasi apalagi sekarang tren untuk transisi energi hijau itu udah ibaratnya sangat tren sekali. Jadi makanya kita UOB juga all out, kita support sekali industri ini. Iya, baik. Menarik sekali diskusi kita Pak Susanto, tentunya dengan banyaknya akses pembiayaan green yang diberikan, tentunya diharapkan ini benar-benar bisa membawa dampak ke sektor-sektor lain yang dibantu oleh UOB Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ESG Koordinator Wholesale Banking UOB Indonesia Pak Susanto Lukman telah berbagi insight bersama kami dalam Money Talks kali ini. Sehat dan sukses selalu Pak untuk Pak Susanto. Terima kasih.